Apakah kita ingin mendapatkan nikmat kubur atau ingin mendapatkan azab kubur? Itulah tawaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita ingin menjawab, ingin mendapatkan tawaran itu kalau kehidupan kita yang kedua ini kita sia-siakan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperbanyak infak kita, sedekah kita, hablum minallah, yang terpenting juga hablum minan nas, membantu saudara-saudara kita, membantu anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Itu adalah salah satu yang kita usahakan di dunia ini untuk mendapatkan tabungan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang yang mulia ini adalah ada 4 tahap kehidupan yang harus kita lalui. 2 kali mati dan 2 kali dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bertanya kepada umat manusia, bagaimana kamu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu dahulunya dalam keadaan mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu, kemudian hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Melalui ayat ini ada 4 tahap kehidupan yang harus kita lalui bersama-sama. 2 kali mati dan 2 kali dalam keadaan hidup. Allah katakan wa kuntum amwata, bahwa kamu dahulunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mati. Bagaimana kita tahu bahwa kita dahulu dalam kondisi keadaan mati? Tentu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 14, 13 dan 15. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air nutfah ataupun setetes air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setetes air nutfah menjadi segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang yang lengkap. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan ruh kepada manusia, kepada janin yang ada di kandungan seorang ibu. Pada saat itu adalah kondisi kita dahulu di kandungan ibu kita masing-masing dalam keadaan mati, amwat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, fa ahyakum, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun juga ayat yang ke-15 Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada seorang janin bayi yang ada di kandungan lebih kurang 120 hari. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, berarti kehidupan yang kedua sedang terjadi kepada seorang janin bayi. Alhamdulillah, lebih kurang 9 bulan 10 hari Allah Subhanahu wa taala melahirkan ke dunia. Sampai saat ini salah satunya adalah kita dalam kondisi fahyakum. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita fahyakum dalam kondisi hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, summa yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kamu. Allah Subhanahu wa taala juga akan mematikan kita. Kematian kita tidak ada yang tahu kapan datangnya,
apakah cepat atau lambat, yang tentu kata Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang kepada umat manusia, di mana kematian tidak ada yang bisa menolaknya sedetik pun atas kematian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan yang harus kita lalui, 2 kali mati dan 2 kali hidup, begitu penting. Pada dasarnya bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang kedua ini. Dalam keadaan hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kehidupan kita yang ketiga, kehidupan kita yang keempat untuk mudah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menabung, untuk memperbanyak amal ibadah kita di dunia ini, untuk segera, kata Allah Subhanahu wa taala, menabung sebanyak-banyaknya amal ibadah, supaya kita nanti ketika dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban di yaumil mizan, apakah kebenaran ataupun keburukan yang kita lakukan selama di dunia akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehidupan yang kedua ini adalah yang menentukan bagaimana nanti kita ingin menjalankan kehidupan yang ketiga, bagaimana kita nanti ingin menjalankan kehidupan yang keempat, dan bagaimana pula nanti kita ingin menjalankan kehidupan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti memasuki kehidupan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan tantangan dan rintangan bagi kita semua. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam kubur, akan ada 2 pilihan juga yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita ingin mendapatkan nikmat kubur atau ingin mendapatkan azab kubur? Itulah tawaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita ingin menjawab, ingin mendapatkan tawaran itu, kalau kehidupan kita yang kedua ini kita sia-siakan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperbanyak infak kita, sedekah kita, hablum minallah, yang terpenting juga hablum minan nas, membantu saudara-saudara kita, membantu anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Itu adalah salah satu yang kita usahakan di dunia ini untuk mendapatkan tabungan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti dalam kubur, kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kehidupan yang kedua inilah kesempatan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan azab kubur, tentu juga kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehidupan kita nanti yang keempat, Allah Subhanahu wa taala summa yuhyikum, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita kembali, yaitu umat manusia yang pertama sampai yang terakhir akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir untuk memintai pertanggungjawaban kita, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, apa saja yang kita perbuat di bumi ini, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin mempertanggungjawabkan nanti kehidupan kita yang keempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kehidupan yang kedua ini adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nanti di yaumil akhir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengunci mulut kita. Jadi yang dapat nanti berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tangan kita, kemudian kaki kita,
yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian terhadap apa yang kita perbuat di dunia ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertanya dalam hati kita, apakah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup atau mati? Tentu jawabannya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Karena ayat sebelumnya, summa yuhyikum, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, summa ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjalanan kehidupan kita, masih panjang yang harus kita lalui bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.